Iya bagus itu. Lain, yang macam bocong. Bismillah Muhammad wa Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammadun abduhu wa rasul. Qala bala sahidna ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Zazal wal Ikram, ya Zatul Bukti, ya Zatul Kandias, ya Kun Hizat, ya Zul Haki, ya Zul Khairati, ya Nur Asyikin, ya Nur Karimullah, ya Nur Hayati Nuraini, ya Karyana binti Kusa, ya Nabi Sulaiman ibnu Daud, ya Asik ibnu Balhiyah, ya Abul Arwahi, ya Abul Khosin, ya Sayyidul Wujud, ya Sayyidul Akhwan, ya Qutubul Akhwan, ya Qasimul Inda, ya Habibullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Muhammad binti Ahminaz Zahra, ya Malaikatul Kandayas, ya wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Hadijatul Kubra wa Musa al-Khosim wa Jafar Siddiq wa Syekh Abdul Qadir Jalani wa Syekh Muhammad Asad al-Banjari wa Abdul Samad Palembang wa Datul Beduk al-Badakutu al-Mutu. Ya Allah hidi hajati bijahi ya Rasulullah. Ya Allah Ta'ala, lihatlah kuasa atas kuasamu kepada orang yang hadir dalam majelis ini. Ya Rahman, hidi hajati bijahi Rasulullah. Ya Allah Ta'ala, mudahkanlah segala urusan yang hadir di dalam majelis ini. Ya Rahim, hidi hajati ya bijahi Rasulullah. Ya Allah, mudahkanlah mencari rezeki yang hadir di dalam majelis ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nasifuh wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswaswil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahumma sholli ala sayyidina ya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Zazal wa Ikram. Akhni bahalikan haramika wa bifalika an mansiwak. Astaghfirhu rabbukum innahu kana ghafarus assalamualaikum midra wa yazidkum bi amwali jannati bila anhara. Bismillahirrahmanirrahim. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tidak Tuhan kecuali aku. Dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang bernama Allah itu tubuhku, Muhammad ayaku, Rasul itu rasaku. Akulah zat yang hidup tidak akan mati. Akulah zat yang selalu ingat tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal tidak akan berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, bagiku tidak ada yang samar sesuatu apapun. Akulah zat yang kuasa dan bijaksana, tidak kekurangan sesuatu apapun, terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanyalah aku yang menyelimuti sekalian alam dengan kodratku. Aku tidak akan mati dengan senjata apapun jua, dan aku tidak mati diserang penyakit apapun jua, dan aku tidak mati dalam duka derita, serta aku tidak akan mati oleh sebab musabab. Aku tidak akan mati dalam mautku, tapi aku mati di dalam kehidupan Tuhanku.
Tuhanku tidak mau melihat aku mati, tapi ia ingin melihatku hidup. Aku adalah mahabbah di dalam rindunya. Aku adalah murahabah di dalam zalannya. Aku adalah mukasafah di dalam singgasananya. Aku adalah musyahadah di dalam pengenalannya. Aku bukan lagi aku, melainkan aku adanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasul. Qala bala sahidna ya Allah. Allah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tawaju wa susita fa inna mansur ya hafiz ya wakil ya zatu bukti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Fali ala rabbikum mutakazziban. Qalu kadzalika qala rabbu innahu wal haqqul alim. Wa qallatil yahudu jamilullahi wa qalatin nasal masihu. Nazalika qaluhum bi ahwaihim yudahiruna qala ladzina kafaru min qabla qatalahum la anna yufakun. Alaiha tashta asya inna Allah tusma taqamu tatasjalu alaihimul malaikati alla tu'afu wa la tazanu wa abshirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa ija rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah qalu la tazzalu fiha wa yasidu fiha wa yasafiku dima wa nahu bisabbihu bihamdika wa nukhadisu la khalla inna lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat Pak Salamin di musola musolanya Al Hidayah. Semoga selalu diberkati Allah Ta'ala dan diberi syafaat oleh Rasulullah. Malam ini kita akan membahas masalah penjelasan bayi yang sudah lahir di dunia, dan saya silakan kepada Pak Karman untuk menyampaikan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu lagi Pak. Minggu kemarin pernah saya jelaskan bahwa pada waktu kita dalam kurtiku ada perjanjian antara si bayi dengan Allah. Setelah itu bayi lahir. Nah, malam ini saya akan jelaskan setelah bayi itu lahir untuk menanggung beban, artinya amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini kita akan bahas bersama-sama. Nah, jadi kalau bapak-bapak ingin bertanya silahkan bertanya. Sebab apa? Kita ini sama-sama belajar Pak. Artinya kenapa saya bisa bicara di sini? Karena saya lebih dulu mengetahui ilmu ini. Artinya atas petunjuk Allah. Nah, yang saya bilang lagi nih, pada waktu bayi dilahirkan dari seorang ibu, dia mengucap oe. Kalau orang umum itu seakan-akan tiada artinya. Padahal itu ada zikirnya Allah di situ. Oe artinya kuat, zikir nyawa, artinya kuat itu. Nah, pada waktu bayi dalam lahir sehari itu dia terlentang ya, artinya ada ayat wajah tu wajahnya, artinya waktu si bayi menghadap ke langit dia mengatakan ya Allah ini wajahmu. Begitu dia merayap wajahnya ini wajahku. Artinya di sini apa? Di situ bayi selama 1 hari sampai 3 bulan itu dia masih dalam keadaan suci, tidak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi
Setelah dia menginjak 12 tahun ke atas, dia sudah mulai mengenal mana arti dosa dan mana arti benar. Nah, tapi sebelumnya itu saya mau jelaskan di sini apa sih amanah yang diterima oleh bayi pada waktu dia dalam perut ibu, perjanjian itu, yaitu ingin mengenal Allah di dunia ini. Maka Allah bilang, setelah Allah mengatakan, ya aku besertamu, lahirlah bayi ke dunia, artinya selamat. Setelah dia dewasa disuruh mengenal Allah. Tetapi di sini mengenal Allah bukan kita menjadi Allah, beda. Yang kita disuruh kenal itu adalah sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang ada pada manusia, yang bernama ruh. Ruh itu sifat tajalli, nampak. Setelah bayi dewasa, dia merangkak, dia bernama Ahmad. Ini waktu dia merangkak si bayi ini berapa bulan. Setelah dia merangkak bernama, setelah dia bisa berjalan sempurna, dia bernama Muhammad. Artinya si bayi itu mengandung huruf minha minda artinya Muhammad. Bukan kita ini mengaku Nabi Muhammad, bukan. Kita ini tidak lain tidak bukan Muhammad juga. Tetapi tidak boleh kita mengaku Muhammad, beda. Artinya mengaku menjadi Nabi Muhammad, tidak. Karena yang diartikan manusia itu semua adalah daripada nur Muhammad. Maka semua wajib kita menyatakan kita ini tidak lain tidak bukan bagian daripada nur Muhammad. Bagaimana kita sampai ke nur Muhammad? Itu sebenarnya nanti saya jelaskan di sini. Kita disuruh mengenal sifatnya Allah supaya kita sempurna di dunia, baik kita beribadah apapun bentuknya. Nah, dalam perjalanan si bayi dia sampai 17 tahun dia ahli balik, di situ wajib manusia mengenal zat Allah Ta'ala. Apa yang terjadi sekarang? Manusia lebih condong mengejar duniawi. Dia memperindah bentuk-bentuk dan segala macam. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana amaliyah kita akan sempurna. Seperti mohon maaf kita dalam sholat, kita berpuasa, kita berzakat, kita mau haji, supaya kita sempurna di hadapan Allah. Kadang-kadang orang cuma apa Pak? Dia cuma ikut-ikutan aja bahasanya. Itu saya bilang tadi di sini, marilah kita gali bersama-sama tentang perjalanan bayi sampai kita dewasa. Artinya setelah kita dimulai dewasa 17 tahun kita sudah disuruh mengenal zat Allah Ta'ala supaya kita sempurna menjadi manusia ke depan. Apabila kita sudah mulai memahami, barulah kita tahu siapa diri kita. Maka ada sabdanya Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya, di situ wajib manusia mengenal. Umat Islam wajib mengenal ruh. Ruh itu diri. Ruh itu kekal, tidak akan hancur. Kita kalau tidak mengenal Allah atau tidak mengenal ruh atau tidak mengenal sifatnya Allah, kita akan pulang binasa seperti binasa. Ya. Sedangkan di surah At-Tin Allah sudah meminta menyaksikan pohon tin, bukit Persina, bahkan kota Mekah. Allah meminta menjadi saksi akan menjadikan kejadian manusia. Nah, kita yang sudah dewasa di sini masa mau pulang seperti hewan. Kita tidak usah menyinggung-nyinggung orang, nyinggung diri kita masing-masing dulu di sini. Sudah sempurna, sudah benar kita bertuhan. Sudah benar. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak benar, bagaimana ke depannya? Nah, ini yang saya bilang tadi, kita wajib mengenal hakikat manusia satu, menerima bebannya Allah, artinya amanahnya Allah. Kita dilahirkan oleh Allah lewat ibu dan bapak kita menanggung amanah atau kepercayaan dari Allah. Tapi kadang-kadang manusia menyia-nyiakan Pak. Kita tidak usah menyalah-nyalahkan satu sama lain, tidak usah. Marilah kita koreksi dulu kita diri masing-masing. Dan tadi seperti Pak teman-teman yang sudah hadir ini, alhamdulillah Pak. Atau Bapak sendiri yang merasakan hasilnya itu apa yang saya sampaikan. Ini saya bilang tadi, kalau kita betul-betul mau sempurna Pak, pahami ilmu ini, ilmu tentang ketuhanan. Artinya kita belajar ilmu ketuhanan bukan kita menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah, bukan. Apa sih artinya kita mengenal Allah itu? Itu sifatnya Allah ada pada manusia.
Kalau kita mau ambil lebih dalam ini tentang hayat, hayat itu milik siapa? Miliknya Allah. Diberi oleh manusia, diberikan kepada manusia. Tapi manusia hanya menerima begitu, tidak mau apa? Tidak mau mengembalikan secara kesempurnaan. Ini saya bantah di sini. Hayat itu roh, bahasa Arabnya. Dia pada diri manusia, pada diri si bayi itu dia bersifat nafas. Tidak tak. Roh itu adalah implikasinya kepada diri kita, pada si bayi itu nafas. Jadi saya bilang, nah nafas ini yang dikatakan rahasia. Dia mengandung rahasia nafas itu pada si bayi, termasuk kita di sini. Sebenarnya, kalau benar dikatakan rahasia, kita buka sedikit. Nafas itu adalah nyawa. Manusia kalau tidak bernyawa, tidak akan hidup. Di perjalanan si bayi sampai kita dewasa sampai sekarang. Dari nyawa itu dia menjadi Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad dia turun lagi menjadi rohnya atau insan kamil, Nur kamil, kesempurnaan. Nah, sekarang kita di sini mau beribadah tanpa kita mengenal yang saya sebut tadi. Kira-kira amal kita mau diterima sama Allah? Diterima Pak, tapi belum dimasukkan. Diterima dan dimasukkan beda jauh. Zaman tadi Pak, alhamdulillah kita di sini sudah. Itu rahasia kita beribadah masing-masing. Sekarang kalau orang mau beribadah, nikmat tadi. Andai kan Pak Isma baca doa tadi, kalau Pak Isma tidak tahu menempatkan kemana doa itu, hanya bias seperti angin ditiup. Orang mudah menyebut Allah, mudah, tapi untuk mengartikan ke diri susah. Saya bilang tadi, apa tugasnya kita sebagai manusia di muka bumi ini lewat Nabi Muhammad? Yaitu saya bilang tadi Pak, menerima amanah Allah. Maksudnya di dalam bayi itu, pada diri kita ada 4, adalah saya bilang nasib, jodoh, rezeki dan kematian. Yang dikejar di dunia sekarang nasib, jodoh, rezeki. Soal kematian dia dikategorikan nomor 10 atau nomor berapa. Dengan implikasi apa? Kita beribadah banyak, ya kan? Setelah ibadah banyak, jadi dosa kita bisa diampuni dengan apa? Dengan amal itu tidak. Amal tetap amal, dosa tetap dosa. Karena amal itu ada yang punya. Kalau kita sudah tahu jalannya, artinya amal itu sebagai perjalanan kita menuju yang lebih baik Pak. Saya tadi Pak Isma berdoa, baca doa, sudah betul. Karena beliau sudah tahu. Alhamdulillah kayak Pak Salami kan, sebelum belajar ini dan ketemu kita ya, artinya saya bilang sudah benarkah kita bertuhan? Padahal yang kita bahas ini tidak lain tidak bukan 2 kalimat syahadat. Itu aja kuncinya sebenarnya. Tidak lain tidak bukan. Karena itu kesaksian di dunia sampai di akhirat. Pada waktu dalam perut ibu kita bersyahadat, alastu birubikum kalau balas itu. Setelah kita lahir ke dunia, kita mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah cuma itu cukup? Tidak Pak. Kita yang hadir sini nah, tidak yang tidak bukan. Kenapa saya bilang antara kita dan Nabi Muhammad sama? Artinya Nabi Muhammad itu manusia. Beliau punya tubuh, kita punya tubuh. Beliau punya hati, kita punya hati. Beliau punya nyawa, kita punya nyawa. Beliau punya akal, kita punya akal. Beliau bertuhan, kita bertuhan. Cuma beliau ditinggikan dengan nabi, kita umat. Nah, tapi apa yang dia dari Muhammad sudahkah kita ikuti? Alhamdulillah malam ini banyak sedikitnya kita mengikuti Pak apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW lewat tokoh-tokoh agama yang terdahulu sampai ke kita. Yang kita bicarakan apa Pak? Tentang syafaatnya Rasulullah. Itu saya ambil dari perjalanan si bayi.
sampai kita dewasa. Coba renungkan aja Pak. Kita dari kecil sampai tua, kita tidak mengenal sifatnya Allah. Tidak ubahnya kita seperti hewan. Makan, tidur, berdoa, kerja, dapat duit, sudah selesai. Apa bedanya dengan hewan? Dulu diri kita tidak usah bicara orang, diri kita dulu sendiri. Coba hewan itu, dia tahu makan, tidur, cari sudah selesai. Kita diberikan loh untuk apa? Untuk mengenal Allah. Nggak mudah sebenarnya mengenal Allah itu. Mudah. Tinggal kita aja mau belajar atau enggak. Salah satu mau mengenal Allah gampang pada diri manusia. Hidup itu nah miliknya siapa? Miliknya Allah. Baru manusia tidak mau mengakui. Tiba-tiba hidup itu diambil sama Allah. Nggak bisa apa-apa Pak. Lalu orang yang orang syariat seperti di luar daripada kita, seperti saya dulu, memikirkan saya sholat banyak dapat pahala, itu sudah sebagai jaminan. Kan di bayi itu Allah mengatakan, bayi aku sudah besertamu. Allah bilang, engkau tetap manusia, aku tetap Allah. Tetapi setelah engkau lahir ke dunia hendaklah engkau cariku. Apabila engkau tidak menemuiku maka engkaulah musuhku. Itu jelas di surah Al-Araf. Kita ambil gambaran Pak, kita dipiara sama orang tua kita dari kecil sampai besar. Baru kita tidak mau tahu dengan orang tua. Apa orang tua bilang kita? Yang pernah saya ucapkan minggu kemarin. Ya anak durhaka sama juga kita manusia. Cuma tahu ini, tidak mau mengenal Allah. Tetapi orang di luar kita mengatakan ilmu gila, ilmu sesat. Yang sedangkan kita bicara tidak lepas dari Al-Quran. Itu semua tadi. Kenapa? Roh itu miliknya Allah. Itulah hidup pada diri manusia. Itu yang kita kenal Pak. Maka dari bayi kan dalam perut sudah terjadi dialog. Alastu birukum kalau bala saidna. Allah matahai dua. Apakah aku bukan Tuhan? Lalu sudah benar engkau Tuhan. Nyata sudah itu Pak. Syahadat pertama dalam perut. Lahir ke dunia dia mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi itu hanya ucapan, tulisan. Yang Allah minta bukti isinya syahadat. Masa kita cuma mau makan bacaan dan tulisan? Ya kan itu. Yang kita ambil itu isinya. Isinya itulah yang bisa kita sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada bilang syahadat diri. Diri itu suruh bersyahadat. Supaya sempurna. Apabila ada di antara kita yang ingin bertanya silakan Pak, tidak apa-apa. Bertanya aja. Walaupun di luar daripada ini, tidak apa-apa. Tidak usah ini Pak, tidak usah apa. Kalau Pak Udin? Perjalanan sifat Allah. Jadi bedanya nyawa dengan nafas itu apa? Bedanya nyawa dengan nafas. Nafas itu secara jahil, dia gaib. Itu yang dikatakan diri yang paling dalam. Nyawa itu meliputi tubuh kita. Ya, sebab begini Pak, tanpa nyawa tidak akan ada nafas. Tetapi jangan lupa, kalau orang sudah paham dia tidak mau sebut nafas, adalah diri. Karena di sini banyak orang nonton atau melihat siaran kita pakai bahasa nafas. Artinya nafas itu diri yang paling dalam. Itu yang harus kita kenal Pak. Hakikat nafas itu. Joko atau FU? Berteman dulu. Itu yang harus kita pahami. Robin ada itu. Robin. Maka di dalam Al-Quran setiap yang bernyawa akan merasa kematian. Ya betul ya? Iya kan? Tidak disebut setiap roh akan merasa kematian. Tidak. Karena nyawa itu sentralisasi Pak. Sentralisasi. Kalau kita mau tarik lagi naik ke atas itu dalam itu. Dalam.
Maka saya bilang Lu setiap orang berpulang ke Robin Allah aja. itu yang sebagai pertanggungjawaban. Pernah saya bilang Pak Salmin kan Pak, kita belajar ilmu Muhammad Rasulullah sebagai pemegang syafaat. Tiba-tiba ada orang dalam keadaan sakaratul maut. Apakah kita cuma lihatkan begini aja Pak? Kita ingin doa lah Robin sesuai dengan Rasulullah memberi contoh kan? sama Robin Darmawan berteman ya. Contoh, saya satu begini Pak. Saya bilang ya, contoh. Kenapa orang umum kalau orang meninggal selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya benar ya? Iya kan? Kalau orang sudah mau berakhir hidup itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna itu hanya ucapan, bacaan. kalimat thayyibah lah. Iya. Nah, Tapi Allah minta bukti. Allah minta bukti kok. Itu sebenarnya apa sih arti syahadat itu? Tentang diri Pak sebenarnya. Asa itu diri satu, esa. Tetapi bagi orang yang tidak paham seakan-akan kita yang mengaku Allah, bukan. Manusia itu asa itu satu, butuh diri. Asyadu, diri. Ya, kalau kita mau kupas pelan-pelan atau satu itu jatuhnya di batang tubuh, di jasad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jatuhnya di batang tubuh. Pengakuan diri. Ya, pengakuan. Itu yang bilang tadi, Pak. Allah tidak akan menilai dari sesuatu indahnya bacaan dan segala macam. Amal. Tidak. Ya Allah nilai hanya satu. Bila mengenal. Coba Bapak kita renungkan malam ini. Kita lahir ke dunia atas kehendak Allah. Sudah Allah menghidupkan, sudah Allah memberi sesuatu, baru kita lupa. Kita lupa dengan apa? Tidak mau mengenal sifatnya. Ya kan? Allah itu kan zat sifat Ya. asma apa? Kalau kita mau kupas ini luar biasa Pak ini 4 zat sifat asma apa ini. Wah, luas. Zat itu adalah dirinya. Jatuhnya pada Muhammad kalimat la ilaha illallah, kalamnya Allah pada Muhammad itu tentang zat. Sifat, rupa, bentuk. Tidak ada yang tidak bukan hanya Allah. Asma, nama yang terpuji, yang tidak akan hancur. Afal adalah geraknya. Maka Allah mengatakan gerak dan diam adalah sholatku. Kalau kita mau saya bilang tadi tentang si bayi itu apa sih artinya? Air kehidupan dari tetes menjadi kita dewasa. Baru kita tidak mau mengenal itu Pak, asal muasal diri. Yang kita bicara kembali tentang asal muasal diri Pak. Dari bayi itu dijadikan dari apa sampai kita dewasa setua ini. Itu yang tadi. Jadi gerak dan diam itu perbuatanku. Ya. Tapi bagi orang paham, bagi orang yang tidak paham akan bertentangan Pak. Tapi kita ini tidak ada ya. Tidak ada. Di mana kita manusia ada? Allah pakai lagi. Hah? Kalau ada orang mengaku secara ilmu ya, oh manusia itu ada. Coba kita buka ayat. Tidak ada yang upaya. Di mana? Hanya Allah. Hah? Maka mohon maaf ya, setiap orang sholat ya 5 waktu apapun begitu. Terakhir dengan lillahi ta'ala. Ya, Pak Salamin bisa ajan, bisa sholat karena Allah. Coba ada Allah. Berarti sholat itu khususnya itu kita itu bukan mengingat Allah tapi menjadikan. Ya bisa juga Pak. Artinya mengingat itu kalau kita yang mengingat berarti kita merampas haknya Allah. Ya. Artinya kalau Allah mengingat manusia tidak ada. Artinya ingat itu miliknya Allah. Kalau miliknya manusia dari mana manusia punya? Tetapi saya bilang tadi Allah ada memberi suatu kepastian. Maka sebelum bayi itu lahir dia bilang, hai bayi, engkau hamba tetap hamba, aku Tuhan tetap Tuhan. Artinya apapun kuasanya Allah diberikan kepada manusia. Diberikan bukan dimiliki, diberikan ya. 99 diberi sama Allah kepada manusia. Hanya satu, manusia tidak bisa menghidupkan manusia. Tapi 99 kuasanya Allah itu bisa. Salah satu contoh, manusia bisa menciptakan pesawat. Itu pakainya siapa itu?
akalnya Allah, ada pada manusia. Maka saya bilang tadi, kita kalau berdialog begini Pak, mau pakai akal manusia putus, nggak nyanggup akal manusia. Harus kita masuk ke ranah akalnya Allah. Bagaimana kita sampai ke akalnya Allah? Kita masuk ke dalam rasa keimanan, baru kita bisa nyambung. Karena apa yang saya bilang tadi, perjalanan si bayi dari perut sampai dia lahir penuh, sampai dia dewasa, sampai setelah itu dia khalifah, ingin dari perut sudah mengenal, di dunia lupa, pulang nanti sengsara, baru teriak, ya Allah kembalikan aku semenit aja ke dunia supaya aku bisa mengenalinya. Tapi apa, wadahnya sudah hancur, mau kembali bagaimana? Yang mintanya. Jadi hakikat kita sholat itu menyolati diri kita sendiri, Pak. Ya, itu mudah. Artinya memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Ya. Cara dalam sholat Ya. menyolati Ya. diri sendiri. Tetapi di situ memang harus kita mengakui Pak, Allahu Akbar, ini geraknya Allah. Nah. Terjahir lewat manusia, Allahu Akbar. Orang berpikir apa yang perkataan Pak Karmo itu Allah, bukan. Saya bisa bicara karena Allah, itu maksud saya. Bukan kata-katanya Allah, bukan. Terjahir itu terjahir itu bersuara. Itu Allah yang mengadakan, bukan saya. Ini proklamasikan lah Lah. kita ini. Maka lillahi ta'ala, karena Allah. Artinya itu kita bisa berbicara, kita bisa berbantu hanya Allah yang Ya. berbicara. Kita gak ada kemampuan apa-apa. Nah, gitu Pak. Yang berbicara, Tetapi Allah yang berbicara iya. sebetulnya, tapi Se- melalui lidah kita. Iya, Nah, setelah kita paham ilmu ini Pak, kita paham, kita tidak salah juga bahwa kejahiran Allah itu ada pada manusia. Kejahiran maksud bukan manusia itu jadi Allah, bukan. Masuk kejahiran begini. Apabila Allah berjahir di mulut menjadi kata-kata, kalam. Apa Allah tidak berjahit bisa menjadi bisu. Apa Allah menjahit ke mata bisa menjadi penglihatan dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, di dalam perut waktu si bayi bersaksi ada dua. Yang saya bilang tadi, bayi bilang, ya Allah, satu kulihat, satu tidak terlihat dalam perut. Baru bayi mengatakan, Allah, mengapa engkau tahu? Yang memberitahu itu engkau juga ya Allah. Arti tidak bisa lihat dan bisa dilihat, arti terjahir. Ini saya berkata-kata ini. Itu namanya terjahir. Yang tidak bisa dilihat adalah rahasianya Allah. Rahasianya Allah. Itu yang tidak bisa dilihat. Itu apa? Supaya kita tahu. Belajar dengan ilmunya baru kita tahu. Kalau Bapak sudah tahu sifatnya Allah, tahulah kehadiran Muhammad itu. Kalau Bapak sudah tahu kehadiran Muhammad, tahulah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa. Kalau orang paham nangkap itu. Sebab ini dia bermain zat sifat. Zat sifat. Zat berlindung kepada sifat, sifat berlindung kepada zat. Artinya, kalau zat sudah menjadi sifat, jangan lagi cari zat. Itu sebenarnya tadi. Kalau Allah sudah berjahit ke manusia, jangan cari ke atas langit, kejauhan Pak, sampai leher. di diri sendiri. sesuai dengan anunya ya. Dalil. Katanya Wahwa amakum aimana kuntum gimana aku lebih dekat daripada. Nah, itu maksudnya dekat itu Pak, bukan mendua. Yang dekat itu, yang berkata-kata ini siapa ini? Si hidup itu siapa? Miliknya Allah. Coba kita ambil lagi surah Al-Ikhlas. Allah tidur, Pak. Antuk, mati, tidak. Jadi yang hadir ini siapa nih? Ya dia juga. Dia juga. Siapa? Ya begitu aja. Jadi cara nggak langsung tubuh kita ini pinjaman dari Allah Pak ya. Ya, Allah lah yang segala sesuatunya Nah. menggerakkan. Yang menghidupkan. Kalau Yang bahasa menghidupkan, indahnya yang- Pak, Ya karena dasarnya hidup. ya Ada gerakan. Kalau nggak hidup ya nggak bergerak. bahasa Makanya antara indahnya, nyawa dan apa tadi kaitannya. bahasa indahnya begini Pak. Biro. Manusia itu kendaraannya Allah. Iya. Ya, manusia itu kendaraannya Allah. Tetapi
manusia ini sudah dikasih kendaraan nggak tahu diri, Ya. banyak kan. korupsi, mohon maaf ini, Iya. ini segala macam. Akhirnya pulangnya Pak sengsara. Baru bilang sudah takdir bagaimana? Nggak bisa. Ibarat bahasa begini ya Pak, mobil bisa berjalan karena ada sopir, Betul. ya kan? Mobil ini nggak tahu apa, tinggal sopirnya. Kalau dia salah jalan, nabrak sudah. Sama juga Pak. Arti dalam diri kita ini ada akal. Akal ini sering ini si manusia. Karena akal ada dua. Kenapa tuh pada waktu bayi dalam kandungan dia sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, siap aku mencarimu di dunia. Andaikan bayi tidak sanggup, mati dia, meninggal, nggak mau dia mau pikir beban kehidupan duniawi. Itu nyata Pak. Lalu lah kita kupas nasib, jodoh, kematian, dan rezeki. Banyak orang bilang ini rahasia Allah. Rahasia Allah bagaimana? Jelas mati kelihatan orang kubur kok. Bagaimana mau rahasia Allah? Datangnya kematian. Nah, datang kematian bukan rahasia lagi Pak. Umum sudah. Sudah logis. Kita ini sudah mati Pak. Mati. Tapi dihidupkan. Secara ilmu mati sudah. Secara ilmu mati. Makanya yang dikatakan bilangnya mati kan tadi dulu. Nah. Atau mengenal Tuhan. Itu saya bilang tadi. Makanya di kuburan aja, Pak. Bahasanya. Itu saya bilang tadi. Jadi Pak, bagaimana kita sempurna supaya kita sholat 5 waktu itu sempurna, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama harus mengenal yang punya diri, kedua mengenal yang punya sholat. Kalau kita kupas lagi, sholat itu adalah diri. Naik ke atas lagi, sholat itu adalah roh naik ke atas, sholat adalah nyawa. Naik lagi sedikit ke atas, nyawa itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad naik ke atas, zat Allah Ta'ala. Kita turun lagi ke bawah, arti sholat. Kenapa saya bilang yang mengadakan sholat itu adalah Muhammad? Kalau bahasa umum sholat, kalau kita baca minha minda, coba kita baca apa tuh? Muhammad. Sekarang yang mau tanya, kalau ada umat Jadi yang sholat itu Allah dan Muhammad aja. iya. Sekarang gini, kalau ada orang membantah bilang sholat itu bukan Muhammad, saya mau tanya dulu. Waktu Nabi Muhammad Miraj ke langit itu dia terima siapa? Dia terima apa itu? Terima sholat. Nah sekarang mau tanya lagi, setelah beliau Nabi kita turun ke dunia, siapa yang mengadakan sholat? Bukan Isa, bukan Nuh, bukan Ibrahim, Muhammad. Hah? Orang cuma Allah Akbar, tapi tidak tahu siapa yang mengadakan sholat. Yang punya sholat. Iya, pertama-tama manusia yang mengadakan sholat adalah Muhammad. Kalau kita menarik perjanjian dalam putih, tetapi Muhammad yang mana dulu Pak? Itu harus dikenali. Muhammad itu banyak. Nur. Kalau Bapak sudah tahu Muhammad, Bapak akan kekal selama-lamanya. Tidak akan hancur Pak. Mau mengaku Muhammad nanti tabrak pohon, selesai. Makanya kadang-kadang saya bilang sama teman-teman, kadang-kadang kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina baru kita arahkan ke Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah mengajarkan demikian. Atau Allahumma sholli ala sayyidina itu salawat diri. Apabila kita sekali kita bersalawat 10 kali Allah membalas. Lalu orang bertanya tentang si bayi. Ini saya ceritakan tentang si bayi. Kalau saya buka sedikit, bayi itu siapa sih sebenarnya? Muhammad juga sebenarnya Pak. Muhammad si bayi itu. Kalau kita mau ambil sebenarnya, lalu dari menjadi bahasa seperti kita. Yang sebenarnya tadi Muhammad yang mana dulu yang kita pahami ini, yang sembarang. Maka Nabi bilang, kenalilah dirimu, engkau akan mengenali Tuhanmu. Itu sabdanya Nabi. Iya, tetapi Nabi bilang, aku tidak mau dijadikan seperti Tuhan. Banyak sekarang umat Islam berselawat arahkan ke Nabi Muhammad. Secara tidak sadar kita mempertuhankan manusia, mempertuhankan beliau. Sedangkan beliau tidak mengajarkan demikian. Apa ubahnya kita sering orang Kristen, orang Muslim? Tapi tergantung niatnya Pak. Nah, kalau kita memohon syafaatnya Rasulullah kelak, ya kita bersolawat.
Kalau minta syafaat itu benar Pak. Ya, Tetapi itu niatnya. jangan arahkan ke beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kejauhan. Beliau nggak bakal datang jangan Pak. di Mekah. Nggak bakal datang. Beliau sudah tiada kok. Iya. Coba renungkan ya. Sebelum beliau lahir itu yang bernama Muhammad Rasulullah sudah ada pada waktu Adam. Ini bukan lari dari judul bilang perjalanan si bayi. Perjalanan si bayi ini termasuk Adam itu juga ya, setelah dia lahir ke dunia menjadi dewasa. Coba renungkan. Maka ada bilang ya Allah, ada yang lebih dulu pada aku yang bernama Muhammad Rasulullah. Sedangkan Nabi Muhammad belum lahir. Hah? Itu nyata. Setelah beliau lahir baru nampak yang bernama Muhammad. Artinya Nabi kita bernama Muhammad. Yang beliau dapat wahyu itu Nur Muhammad masuk ke beliau. Nur Muhammad masuk ke Nabi Muhammad menjadi satu. Hilang nurnya disebut Muhammad. Berarti diri tadi itu Muhammad itu memuji diri sendiri Iya. selawat ya. Iya. Berarti Muhammad yang batin, Muhammad yang Iya. zahir. Maka Nabi mengatakan kenalilah dirimu, engkau akan mengenali Tuhanmu. Itu. Nah, artinya beliau menyampaikan gitu supaya umatnya tidak arahkan ke dia. Tidak. Cuma kita kalau berselawat Ya. jangan Ke arah menghadirkan Nabi. Ya. Nggak bisa. Berarti selawat diri tadi. Iya. Selawat Makanya diri di kita situ sendiri. kan ada selawat diri, ada syahadat diri. Kan gitu. Coba renungkan, kita renungkan. Ada yang bilang syahadatnya Nabi Muhammad, nggak ada. Yang diucap Nabi Muhammad asyhadu alla ilaha illallah itu ucapan tulisan supaya umat Islam ada mengucap 2 kalimat syahadat. Ada, tetapi beliau sebagai nabi menyampaikan hendaklah engkau mengenal dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Itu jelas. Jelas itu Pak. Tapi apa yang sekarang terjadi? Banyak umat Islam mengarahkan kita. Tidak sadar umat Islam itu. Kalau ceramah, mohon maaf, sering nyinggung orang Muslim. Oh dia bertuhan ke Nabi Isa. Kita apa bedanya Pak? Padahal Nabi Muhammad suruh mengenal diri supaya tahu siapa diri kita sesungguhnya. Itu maksudnya. Kalau kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita minta sama beliau, barulah kita arahkan ke diri kita. Itu namanya selawat hidup. Allahumma shalli ala Muhammad, selawat hidup. Itu yang benar. Yang arahkan ke beliau sudah beliau sudah tiada. Kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai doa ini. Beliau tidak datang, beliau sudah di sana kok. Tidak datang beliau itu. Maka beliau menurunkan ilmu ini supaya umat Islam itu mengerti, suruh mengenal. Itu aja Pak. Kalau mau betul-betul kita selamat dunia dan akhirat. Salah satu Pak Udin. Ya, bukti. Nanti sebenarnya Allah minta bukti Pak, bukan cuma ucapan. Tidak. Maka saya bilang tadi Pak, kalau ingin selamat, kepingin bacaan. Kalau ingin selamat di hadapan Allah, bukan minta bukti. Ya. Contoh, kalau Allah yang menjahitkan manusia, dia lewat proses ya antara ibu dan bapak. Ya. Terjadilah pertemuan ibu dan bapak. Mengandung seorang ibu, lahirlah manusia. Ya Pak ya? Itu Allah buktikan. Sama juga ini Pak. Maksudnya Pak Udin tadi, Pak, apabila ada orang tolong disampaikan, alhamdulillah beliau sendiri menyatakan ada bukti. Kita belajar ilmu Pak sebagai mendapat bukti. Kalau tidak ada bukti ngapain belajar? Cuma Tadi berarti kita kalau kita berselawat itu artinya mengingat Nabi, berarti kita meminta syafaatnya. iya, tetapi jangan lupa Pak, tetap kita artinya begini, maksud saya begini, kita Allahumma sholli, kita mendoakan beliau. Iya. Tak salah Pak. Ibarat begini nah, saya ini orang-orang tak punya, saya mendoakan orang kaya raya. Wajar atau tidak itu Pak?
orang kaya saya doain, wajar itu tidak? Tidak. Tidak kan? Tak salah. Saya ini nah, ya Allah berikanlah apa raja untuk segala macam, kita doa supaya dimurahkan rezeki. Tak salah Pak. Yang benar itu orang kaya mendoakan orang miskin. Itu yang benar. Bahasanya beliau tuh ahli surga, sudah di dalam surga. Baru umatnya mendoakan. Nanti dulu kita ini nah, maksud saya kita ini masih berjalan Pak. Ya kita bersolawat itu intinya kan kembali ke diri Iya. kita Pak. Nah itu loh. Tetapi umat di Pak yang kurang paham, dia seakan-akan doa itu diarahkan ke Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Beliau yang mendoakan kita. Paham itu Pak. Iya, Banyak Pak, yang orang paham paham. begitu. Beliau Tapi- yang mendoakan kita. Beliau sudah akhir. Iya, benar. Surga itu milik beliau kok. Maka beliau gelarnya memberi syafaat. Beliau setelah kita contoh Allahumma sholli, saya menyebut Allahumma sholli, menyebut nama beliau, lalu beliau memberi syafaat. Itu yang benar. Tetap ya Allah masukkan Nabi kita ke tak salah Pak. Beliau ahli surga. Nabi surga. Pak, ada yang pernah ketemu Rasulullah itu gimana itu Pak? Betul tuh Rasulullah. Tapi Rasulullah yang mana dulu? Yang tahu yang di mana? Karena dalam Al-Quran itu ada Pak. Tidur. Di Al-Quran itu. Ah, Nanti dia menuliskan nanti itu sebenarnya Rasulullah itu memilah-milah mana yang ingat sama saya waktu dia hidup. Nah, di itu dia. situ. Nah, ini mah Itulah kita bersolawat itu jadi ya. satu anwat itulah. Nah. Jadi satu ucapan dapat dua. Nah, Rasulullah ingat kita menjadi Nah. termulia gitu lah. Artinya begini, Pak. Mulia. Berarti salawat diri juga yang Iya. Bukan masuk selawat diri. kalau kita Itu. berselawat diri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita berselawat diri sendiri. Ya. Kita ini sudah tahu siapa sih. Nah, ya ini. Nah, setelah beliau mendengar hambaku nah memuji dirinya sendiri, ya kan? Lalu beliau memberi syafaat. Contoh begini nah, Allah mengatakan ya Muhammad, kalau bukan karena tidak akan mencipta asasta. Tetapi ingat, alam terbit daripada nurmu dan nurmu terbit daripadaku. Bahasanya bagaimana artinya? Kalau kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, itu langsung. Sekarang mau tanya, karena umat Islam banyak Allahumma sholli ala sayyidina disebut Muhammad Rasulullah Muhammad Rasul, tapi mereka tidak ngerti. Sudah kan bertemu? Ya, Ya. dia hanya sebatas ucapan Iya. aja, Pak. Jadi siapa Bonter. itu Pak ya? Bonter. Coba renungkan Pak. Ini mohon maaf. Artinya kita bicara tentang diri kita sendiri. Saya ambil contoh. Saya sudah meninggal, baru pasang Pak Kaman, Pak. Pak Kaman, tolong belikan rokok. Logika atau enggak itu Pak? Hah? Nah sudah kalah. Yang wajib disuruh itu ada yang hidup. Pak Isma tolong belikan rokok. Barulah Pak Isma berjalan. Saya sudah masuk dalam kubur, masa mau disuruh? Ibarat pesuruhnya Allah. Bagaimana? Tetapi jangan lupa, di situlah Nabi suruh mengenal diri. Siapa Muhammad Rasul yang sesungguhnya? Hah? Baru saya singgung tadi itu Pak. Siapa Muhammad Rasul yang sebenarnya? Sebenarnya kita ini terkecoh dengan bahasa. Seandainya Nabi Muhammad itu bukan Muhammad namanya, seperti apa ceritanya? Karena satu terbit daripada Nur Muhammad. Pada saat terciptanya Nabi Adam, dia membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya sebelum ada namanya Muhammad. Pada lahir ke dunia ada namanya Muhammad. Seandainya lahir di dunia ini bukan Muhammad, seperti apa ceritanya? Nggak bisa dibayangkan. Nah, Benar, karena kita terkecoh. Jadi ada Muhammadnya ada dua. Ya. Maka di sejarah pelajaran itu ada Muhammad Zahir Muhammad batin. dan Muhammad Batin. Nah ini harus pelan-pelan harus kita pahamin. Ya Muhammad sebenarnya yang Nabiullah Muhammad di Mekah itu hanya Manusia. sang penyampai, menyampaikan risalah-risalah Allah kepada manusia. Tapi dia tidak mau disembah. Makanya ada ya Muhammad, dunia semesta ini tercipta dari apa? Dari nur nabimu. Dia tidak mau menyebutkan Muhammad. Kalau disebutkan nur Nabi Muhammad, Tuhanlah Muhammad itu. Ya, itu Muhammad yang batin.
ada pada Muhammad Jahir. Jadi artinya itu begini Pak, Tuh. sebenarnya kita lidah, lisan, Ya, kan sirot ini ya, mengatakan secara terbuka Muhammad, tapi sebetulnya yang bicara kan Muhammad. iya. Loh jadi itulah jadi Muhammad batin. lahir batin Ya. tadi, Jahir tadi. Tetapi kenapa saya Jangan bilang diarahkan tadi? ke Mekah. Enggak. Saya bilang tadi, enggak. kenapa Nabi suruh mengenal diri? Bahwa yang dikatakan Muhammad Rasulullah ada pada manusia itu masing-masing. Karena itu Muhammad itu masih hidup. Muhammad Rasulullah hidup, nggak mati dia. Ya, Nabi yang mati. Kalau Nabi Muhammad meninggal, ya, ya. tapi kalau Muhammad Rasulullah tetap hidup, tetap hidup. Kenapa? Itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah tidak akan mati. Itu maksud saya. Banyak orang cuma, ya Muhammad, sudahkah mengenal sifatnya Allah? Maka saya bilang, disuruh mengenal diri supaya sempurna kita ini. Jangan sampai pulang, aduh, itu kayak hewan juga cowok. Nah, Memang banyak Semua orang tadi. bisa berbicara tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu hakikatnya. maka saya bilang Pak, sebelum Nabi Muhammad lahir, ya kan, Menurut dia sudah itu ada. api berpatung-patung di Mekah, api padam, patung-patung hancur. Lalu ada orang yang tidak paham seakan-akan api unggun, patung-patung dari batu, bukan. Ini nah, jangan dijadikan patung ini, jangan ini nah, jangan dijadikan berhala. Itu maksudnya beliau menyampaikan itu. Sebab umat Islam yang tidak paham seakan-akan menggambarkan unggun, ya, patung yang dibuat dari apa, dari batu baru dibubuhkan. Api itu hawa nafsu, itu harus diredam. Istilahnya kiasan, bahasa Ya. kiasan itu. Maka Nabi, Bahasa mantik. Mantik. Quran itu mantik. Mantik. maka saya berkata, Al-Quran ini harus pintar-pintar kita gali. Kalau enggak, maka saya pernah bilang, satu saat Al-Quran akan menuntut kepada umat Islam kembali ke jalan yang benar. Lalu orang bertanya, bagaimana? Di surat Al-Fatihah ada kan, idina siratal mustaqim, Dan yang terus. jalan yang lurus. Nah sekarang pertanyaan, umat Islam sudah Pak mengikuti petunjuk Rasul petunjuk Al-Quran? Itu sebenarnya tadi Pak, kita nggak usah menyalahkan orang, salahkan diri dulu sendiri. Ya kan? Kita coba tidak sakit atau enggak, kan gitu. Apapun yang kita bicara kemarin, kita tidak mau menyinggung orang. Ya, kita menyinggung diri kita dulu yang tidak tahu ini. Yang mencari kesempurnaan diri Iya. sendiri. Itu maksudnya. Sebab kalau kita meninggal, amalan pahala hilang Pak. Nah ada sudah itu. Nah tinggal kita sendiri yang menghadap dalam kuburan. Anak istri nggak perlu tahu sudah. Nah, apalagi orang kaya meninggal, begitu bapaknya meninggal, begitu sudah tinggal naik mobil sudah lupa sudah itu. Juga ini Pak, sebenarnya apa, kayak kita ini manusia hamba kayak ciptaan Allah. Bisa juga dikatakan Al-Fatihah berjalan. Bisa. Bisa? Ya itulah. Iya. Bisa Pak. Itunya. Maka saya bilang gini Pak, daripada Bapak pusing-pusing, Al-Quran itu ada 3. Ya, Al-Quran ada 3. Pertama Al-Quran tersirat, yaitu ilmu. Al-Quran terhampar, ada alam semesta. Al-Quran tersurat yang kita baca. Al-Quran di Contoh, supaya bisa logika masuk di akal. Mana lebih dulu Al-Quran dengan alam? Tertulis. Jelas alam dulu. alam. Kenapa Nabi Muhammad Iqra bismi rabbikal khalaq? Nabi Muhammad sudah membaca alam Al-Quran terhampar. Terhampar. Sebelum Al-Quran itu ada, itu sudah terjadi semua kan di bumi ini. Setelah Nabi Muhammad akhir disempurnakan, Al-Quran itu lewat kalamnya Rasulullah, dicatat oleh Utsman bin Affan, dan yang menyusun ada Sa'id bin Afid. Terjadilah yang bernama bentuk Al-Quran yang tersurat. Apa yang terjadi terdahulu itu sudah tertuang dalam Al-Quran yang tersurat. Lalu orang berpikir, kita kembali lagi, saya bilang tadi, Al-Quran tersuratnya dia fase ketiga. Pertama yang ada Al-Quran tersirat, kedua Al-Quran terhampar, baru ketiga Al-Quran tersurat. Kenapa? Al-Quran tersurat untuk manusia.
untuk membaca petunjuk pedoman. Al-Quran tersirat itu antara kita dengan Allah. Coba kalau kita sudah mau berakhir hidup, bisakah kita baca Al-Quran begini? Tidak bisa, gundul. Yang berlaku hanya Al-Quran tersirat. Maka ada ayat, ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku selalu ingat kepadamu. Itu kata Allah, bukan kata saya. Artinya yang tersirat itu yang kita Ada banyak ayatnya. Ingatlah engkau kepadaku, hai manusia, aku selalu ingat kepadamu. Pas lepas ayat itu, datang malaikat disemburkan sempurna. Datang Pak mah, lulus lagi dia. Itulah bukti sambil tadi. Nggak masalah apa kalau kita mau bertanya. Tanyakan aja. Ini yang kita bicara tentang kematian, Pak. ya tentang kematian, jalannya mati itu dari mana kita harus cari Pak ya. Kayak Jadi orang bilang, ada pernah saya dengar, kematian itu misteri. Bagi saya tidak. Kematian itu indah. pengantin baru. Kematian itu lebih nikmat daripada kita berhubungan badan dengan seorang wanita. Bagi orang yang mengenal ilmunya. Dan tahu kapan datangnya. orang-orang Tahu. Loh, ngapain kita mau bicara bohong-bohong? Percuma kita belajar ilmu itu kamu. Salah satu contoh, guru dan orang tua mertua saya tahu. Besok meninggal, tahu dia sudah kumpulkan anak-anak. Tahu. Besok bapak mau pulang, nggak usah nangis, nggak usah bacakan Yasin, tolong kirimkan Al-Fatihah. Apa beliau? Bapak bukan setan. Ini saya kutip dari mertua saya. Bapak bukan setan, dibaca Yasin. Tolong kirimkan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Ya, saya kutip dari beliau. Besoknya pulang ditakbir. Ya. Jadi Al-Fatihah itu Pak, Iya. bukan Yasin. Karena Al-Fatihah itu juga idina siratal mustaqim. Jalannya. Yasin itu sebenarnya, maaf saya mau kupas. Yasin itu perjalanan diri Yang hidup. yang hidup antara darah merah dan darah putih bertemu bersaksi. Jadi orang yang sudah nggak mengalir bacakan Yasin tambah tersiksa Pak. Tambah ibarat kita menghukum itu sebenarnya. Baca Yasin Kalau itu. ada acara kan orang membacakan Yasin itu loh, yang sudah Nah ini lagi Pak, kita kembali ke hadis lagi Pak. Hadisnya kan ada innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatunya tergantung dari niatan. Ya. Nah, jadi kalau kita orang meninggal itu kita bacakan Yasin dan tahlil, kan pahala bacaan itu ada Pak ya. Nah, ini kita khususkan kepada yang meninggal. Bukannya kita bacakan Yasin ini si meninggal tadi kita mau siksa dengan ayatnya Allah, enggak ya kan? Pahala yang kita baca Sekarang ini ya. kita hadiah. Kebaikan. Boleh ya Pak? Boleh. Artinya gini Itu. Pak, kita membaca Yasin itu kebaikan. Ya, kebaikan. Pahala. Barulah kita arahkan ke si meninggal. Tetapi Pahalanya, jangan Pak. kita baca Yasin di depan apa? Biasa. Jasad. Kesian beliau. Saya apa kalau Bapak mau minta kebuktian, Bapak bisa cobakan aja. Mohon maaf ya. Coba saya pernah terjadi nih Pak, teman saya sendiri. Ya. Dia namanya saya nama sebut perempuan, teman saya dari kecil sampai dewasa sudah punya cucu. Saya dengar dari anaknya bahwa mama itu sudah koma di rumah sakit 2 minggu. Nggak sadar, bawa pulang ke rumah pakai oksigen botol kecil itu tidak sadar. Lalu dibacakan Yasin. Dibacakan Yasin itu tiap malam. Mohon maaf ya. Begitu saya hadir habis dibacakan Yasin, itu beliau bukan lebih tenang, lebih kayak orang tersiksa gitu. ya ke dalam air. Saya diam aja. Saya selesaikan dulu orang baca Yasin ini. Saya bilang sama suaminya, Pak Yakob, bisakah saya minta izin? Apa? Karena beliau ini istri beliau kan teman saya, ini Yakob itu juga teman saya. Ada menyampaikan ke Acil gitu, sesuatu. Silakan Pak Anak. Dan sudah. Baru ada anak muda itu, dia membacakan Yasin lagi di kepala yang sakti ini. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan, mereka sudah selesai.
saya tidak langsung serta merta saya sampai membacakan doa itu, tidak Pak. Saya jeda dulu lah satu jam, ya, 1 jam, baru saya dekat sama anaknya, Ruth, ini aku mau menyampaikan sesuatu sama mama. Oh sudah kamu, mama dia bilang, saya bisikan Pak itu. Saya mengucap begini, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Nyaring saya sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Baru saya isi. Tadinya begitu, tenang. Itu maksud saya, daripada kita baca Yasin, tidak salah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Itu kesaksian. Setelah saya sampaikan, orang yang membaca diam semua, bingung. Tenang, normal. Baru setelah normal saya bilang, Pak, kalau dia mau sembuh, kalau dia mau pulang. Tapi tunggu sampai jam 8. Tapi saya terasa mau pulang itu. Begitu pulang, anaknya datang ke rumah, Mama, nggak ada. Saya tidak tanya, mau pulang bagus saja. Nah, tarik terakhir ini, panjang dia tarik. Baru habis, Allah. Di situ heboh waktu itu. Begitu dimandikan, banyak orang kampung mengatakan, bagusnya orang pulang. Kalau secara logika Pak, tidak masuk di akal. 2 minggu dibacakan Yasin, begitu terus, tidak ada perubahan. Begitu saya sampaikan, maka saya bilang sama suaminya, coba dari dulu dibacakan apa syahadat itu. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau mau membuktikan orang mau pulang ke rumah, coba baca. Mengenal atau tidak mengenal, kita ucapkan 2 kalimat syahadat di kuping. Kalimat syahadat. Ini bilang tadi Pak. Nah, kalau kau dia mau belajar. Nah, Kalau orang sudah mengenal diri, apa perlu berselawat? kalau orang sudah mengenal diri, itu Perlu berselawat. lebih baik berselawat. Itu lebih bagus. Berselawat sudah mengenal diri kan. Kalau bilang Pak Karman kan Sayyidina itu kan penghulu Pak. Nah, Sayyidina itu penghulu seluruh nabi. ya. Bukan dia selawat Pak. Nah, Penghulu artinya. Selawatnya bagaimana? Udah. Sayyidina. Iya, Sayyidina kan penghulu artinya Pak. Nah. Seluruh nabi. Dia Dan- artikan penghulu. Iya, penghulu nabi. Ya, artinya gini Pak. Kalau bahasanya Sayyidina, ya, ya. Maka sebenarnya tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena beliau pemimpin agama. Wajar beliau ditambah Sayyidina. Sayyid itu pemimpin, Penghormatan itu lah ya. agama. Artinya Nabi Muhammad itu bapaknya marifat, Iya, penghulu. penghulu. Kalau bahasa kayaknya penghulu Anbiya Mursalin. Nah, beliau itulah, Nabi Muhammad itulah pemegang syafaat dunia sampai akhirat. Itu beliau itu raja dunia. Nabi Muhammad itu. Nah, baru kita